Jadi setiap yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu datang kepada Nabi, menjabat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah setelah itu, ini diantara poin yang dikemukakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saya ketika itu berjanji kepada Rasul untuk iqamis salat, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, untuk membayarkan zakat, wal muslim li kulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jadi para jemaah yang saya muliakan, dengan perjanjian di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, maka berubahlah keadaan seorang sahabat itu dari dia sebelum Islam, masa jahiliyah, dengan dia sesudah Islam, menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat yang diucapkannya, dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kesyirikan seperti umpamanya penyembahan berhala yang selama ini dilakukan. Kemudian syahadat kepada Rasul SAW akan ikut dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh Rasul SAW. Nah kemudian di antara poin-poin yang seperti dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah ini, saya berbaikat janji setia kepada Nabi untuk menegakkan sholat. Jadi dari sini kita lihat bahwasanya seorang sahabat itu setelah dia beriman, dia akan menampakkan keislaman pertama sekali adalah dengan menegakkan sholat. Berubah dari yang sebelumnya. Jadi kemudian kalau dia orang yang berharta, kaya, wajib zakat, dia akan berzakat. Dan kemudian dia karena kepeduliannya terhadap sesama muslim, sesama orang yang beriman, dia akan selalu menasihati saudaranya yang muslim, mengingatkan kepada Allah untuk taat, untuk beribadah, untuk dengan kebaikan-kebaikan, dan melarang, mengingatkan dari suatu yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul. Ini gambarannya dulu. Nah para jemaah yang saya muliakan, kalau kita sekarang ini ya nggak ada gambaran seperti yang dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah di kala dia Islam. Saya katakan, iya, ketika kita memang orang Islam, ayah ibu kita orang Islam, iya, hanya sebatas itu. Sholat atau enggak sholat, nah kan tergantung bagaimana orang tua membimbing anak-anaknya dengan sholat, menegaskan kepada anak-anaknya dengan sholat. Kalau memang keluarga itu keluarga muslim, keluarga beriman, pasti akan ada pendidikan terhadap anak-anak dengan yang namanya sholat. Pasti ada ketegasan terhadap anak-anak dengan yang namanya sholat. Kalau orang tuanya orang beragama, kalau enggak ya enggak, mau sholat enggak sholat ya jadi masalah. Karena bapaknya sendiri barangkali enggak sholat, ibunya enggak sholat, ya anaknya ikut enggak sholat. Tapi kalau keluarga ini keluarga yang beriman, hadis Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis-shalah, ya, wa hum abna'u sab'i, wadribuhum bi'ashar, wa farriqu bainahum fil madaji. Suruh anak kamu itu melakukan sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Artinya ketika anak sudah berumur 7 tahun, dia sudah tahu dengan sholat, dengan bacaan sholat, dengan gerakan sholat, dan dia sudah sholat. Pukul anak kamu dengan pukulan yang ya tidak keras, kasar, tapi pukulan yang mendidik, yang mengingatkan ketika dia berumur 10 tahun. Kemudian pisahkan antara anak kamu yang laki dan perempuan dari tempat tidurnya. Nah ini kan pendisiplinan, penegasan. Ini akan ada pada keluarga yang beragama. Saya katakan kalau enggak, ya kalah. Nah para jemaah saya katakan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat dahulu itu memang mereka itu ya berubah karena mereka sudah berjanji dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, kita lihat di dalam kenyataan kehidupan kita, berapa banyak dari orang Islam yang mereka nggak sholat, bapak nggak sholat, ibu nggak sholat, anak-anak ya nggak sholat. Ya. Kemudian juga kita lihat dari orang yang masuk Islam, katanya masuk Islam,
Apakah dia betul-betul membina diri setelah dia masuk Islam? Kalau memang dia, tentu akan berubah. Tapi kalau enggak, ya dia tidak akan sholat. Nah, pentingnya sholat itu. Nah, di situ kita lihat dulu sahabat-sahabat itu demikian berjanji kepada Rasul SAW di hadapan Rasul untuk menegakkan sholat. Para jamaah yang saya melihat ungkapan menegakkan sholat. Di dalam Al-Quran ungkapannya menegakkan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, bayarkan zakat. Orang beriman itu alladzina yuqimuna sholat wa yutuna zakat. Mereka menegakkan sholat, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Ungkapannya menegakkan, mendirikan. Itu artinya betul-betul dengan niat untuk sholat sehingga disempurnakan. Sempurna di dalam pelaksanaan sholat, dijaga waktunya, ya dengan apa yang ada di dalam sholat itu sesempurnanya. Ini dia. Nah, nanti kalau umpamanya berharta dan dia sadar dia ada kewajiban berzakat, dia berzakat, dia akan keluarkan hartanya. Sekarang kita ya orang kaya yang kita katakan yang dengan hartanya, yang sadar berzakat, yang nggak sadar yang nggak berzakat, karena memang tidak ada ya suatu tuntutan ya untuk berzakat dalam kurung suatu yang ditegaskan. Kalau dulu Nabi SAW kirim sahabat untuk ngambil zakat dari orang-orang kaya yang ada, dan mereka ketika ada urusan Nabi pasti memberikan zakatnya, pasti mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian menasihati ya sesama muslim, saling mengingatkan. Para jemaah yang saya muliakan, ini yang ada pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sahabat-sahabat itu sehingga mereka menjadi muslim yang baik, ya saling mengingatkan di antara sesama muslim, di antara sesama sahabat ketika itu. Para jemaah sebenarnya ini perlu sekali dalam kehidupan kita, ya mengingatkan, ngajak kepada yang baik, mengingatkan dari yang tidak baik, untuk kita jangan melakukan yang tidak baik. Cuma ada nggak ya kepedulian? Padahal kita ya oleh Nabi SAW diingatkan seperti itu. Nah, ketika ini diceritakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah, ini bukan hanya khusus untuk dirinya, tapi memang ini untuk ya seluruh kaum muslimin yang menyatakan iman harus ya semestinya lah selalu menegakkan sholat, membayarkan zakat, dan saling menasihati di antara sesama muslim. Ini hadis yang pertama. Kemudian para jemaah yang saya muliakan, hadis yang berikutnya, hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kalian sehingga dia mencintai terhadap saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang saya kutipkan penjelasan tentang hadis Nabi SAW ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang disusun oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Lebih dia menegaskan keterangan yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Tidak beriman seseorang kalian sehingga dia mencintai terhadap saudaranya apa yang dia cintai terhadap dirinya. Pertama sekali, yang dimaksud tidak beriman seseorang kalian adalah tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak mencintai terhadap saudaranya apa yang dia cintai terhadap dirinya sendiri. Tidak beriman. Dengan arti kata tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak menyukai terhadap saudara kamu seperti yang kamu sukai terhadap diri kamu. Para jemaah yang saya muliakan, kita sebagai manusia ya suka kalau kita dengan kebaikan-kebaikan.
Apa yang ada di dalam kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita suka kalau seperti itu. Kita katakan sehat, iya kita suka. Iya, kaya, punya harta, bahagia di dalam rumah tangga, berhasil, selalu dengan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini. Kalau kita suka hidup kita, diri kita seperti itu, kita juga seharusnya suka itu ada pada diri saudara kita. Kalau kita suka, senang kalau kita sehat, kita juga suka kalau saudara kita sehat. Kalau kita suka, kita ini berharta kaya, kita juga suka, senang kalau saudara kita, teman kita itu kaya, berhasil di dalam kehidupannya. Dia seperti demikian. Ini gambaran benarnya iman seseorang. Dia suka kalau saudaranya itu seperti dia yang senang. Sebaliknya, kalau dia nggak suka dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada dirinya, dengan derita, dengan musibah, dia juga nggak suka itu terjadi pada diri saudaranya. Kita kan sebagai manusia kan nggak mau kalau kita dengan kesulitan di dalam kehidupan. Nah, para jemaat sebenarnya seperti itu seharusnya kita terhadap saudara kita. Kita juga ikut merasa sedih kalau ada saudara kita itu susah, kalau dia itu sakit, kalau dia itu dengan musibah, kalau dia mendapatkan celaka. Sebagaimana saya nggak mau kalau hidup saya susah, nggak mau saya kalau hidup saya ini dengan derita-derita. Dia senang, saya ikut bahagia. Dia susah, saya ikut menderita. Inilah perasaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditegaskan oleh Nabi. Tidak beriman seseorang kalian sehingga dia mencintai terhadap saudaranya apa yang dia cintai terhadap dirinya sendiri. Para jemaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang lain yang gambarannya sama, inti persoalannya sama. Di antaranya hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulul jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang suka dia itu dijauhkan dari neraka dan dia masuk surga, hendaknya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yukta ilaih. Dan dia suka melakukan terhadap orang-orang apa yang dia itu suka kalau orang-orang melakukan hal itu kepada dirinya. Dia suka melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang sebagaimana dia suka kalau orang memperlakukannya seperti itu. Orang sayang kepada saya suka itu. Dan saya suka juga kalau saya menyayangi orang itu. Orang hormat kepada saya juga suka kalau saya menghormati orang-orang yang berada. Nah, perjalanan sebenarnya kan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dia lakukan terhadap orang-orang apa yang dia suka itu dilakukan orang terhadap dia. Kalau kamu suka kamu dimuliakan orang, ya muliakan orang. Kalau kamu suka kamu dihormati orang, hormati orang. Kalau kamu gak suka dihinakan orang, jangan hinakan orang. Ya seperti itu. Jadi kata Nabi SAW. Nah, para jemaah yang saya muliakan, Nabi tahu dengan sahabat-sahabatnya. Dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kelemahan sahabatnya, diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasul bilang kepada sahabat Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Abu Dzar, saya melihat kamu ini orangnya lemah.
Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya itu ingin untuk kamu apa yang saya inginkan, apa yang saya sukakan untuk diri saya sendiri. La tata'ammaranna 'ala itsnain. Kamu jangan jadi pimpinan bagi dua orang yang ada. Wala tuwalliyanna ma la yatim. Kamu jangan menjadi wali bagi harta anak yatim. Nabi katakan hal itu kepada sahabat Abu Dzar karena Nabi tahu dia orangnya lemah. Kamu kalau dalam suatu perjalanan bersama dengan teman kamu jangan jadi pimpinan. Jangan jadi pimpinan dalam perjalanan itu. Kamu jangan menjadi wali bagi anak yatim yang meninggalkan hartanya. Yang ayahnya meninggalkan harta. Jangan kamu jadi wali. Nah, Nabi tahu dengan sahabatnya seperti itu. Nah, para jemaah yang saya ingatkan, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan sahabatnya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian para jemaah yang saya ingatkan, Nabi juga katakan kepada Ali bin Abi Thalib yang ujungnya menjadi menantu Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada saya, inni arda laka ma arda li nafsi. Aku ridha untuk engkau apa yang aku ridhai untuk diriku. Wa akrahu laka ma akrahu li nafsi. Dan aku gak suka untuk engkau terjadi pada dirimu apa yang aku gak suka itu terjadi pada diriku. Aku gak mau. Kalau ada sesuatu yang saya gak suka itu terjadi pada diri saya gak mau itu terjadi pada diri kamu. Ya, sebagaimana saya senang apa yang baik-baik dapat terjadi pada diri saya, dan saya suka itu kalau terjadi atau ada pada diri kamu. Nah, inilah Nabi SAW sejalan dengan hadis Nabi SAW tadi. Kemudian para jemaah yang saya muliakan, Nabi SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Kamu cintai terhadap orang-orang apa yang kamu sukai itu terhadap diri kamu akan jadi orang beriman yang sebenarnya. Jadi para jemaah yang saya muliakan, kalau kita menyenangi sesuatu yang baik-baik pada diri kita, dan kita juga suka kalau yang baik-baik itu ada pada diri saudara kita, itu baru kita benar-benar beriman. Kalau kita gak suka terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri kita juga gak suka kalau yang tidak baik itu terjadi pada diri saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menolongnya? Masalahnya, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, karena kita ini adalah bersaudara, karena kita terikat dengan ikatan persaudaraan. Para jamaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan bahwasanya kita terikat di dalam persaudaraan, hendaknya kita ini betul-betul merasakan itu. Di dalam ungkapan hadis Nabi SAW dalam suatu perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi SAW, kita orang-orang yang beriman ini ibarat satu tubuh. Para jemaah saya mengatakan, di mana kalau ada bagian dari anggota tubuh kita yang sakit, bukan itu saja yang sakit, semua merasakan sakit. Sakit gigi itu bukan hanya gigi yang sakit, berpengaruh pada badan yang ada. Yaitu dia. Kita diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi kalau saudara kamu susah, kamu ikut susah. Bantulah dia kalau memang kamu bisa bantu. Atau apa yang bisa kamu bantukan? Ada gitu. Jadi kita disuruh bagaimana di antara sesama kita. Oh, dia teman saya, saudara saya dalam suasana bahagia, saya ikut bahagia. Oh, dia dalam keadaan susah, saya ikut merasakan susah dia dan saya bantu dia jika saya bisa bantu dia. Nah, ini diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam nasihat Nabi SAW yang mengatakan kepada kita, tidak beriman seseorang kalian sehingga dia mencintai terhadap saudaranya apa yang itu dia cintai atau dia sukai ada pada dirinya. Bukti bahwasanya kita orang yang beriman. Ibu bapak para jemaah yang saya muliakan, kalau
dia suka, dia gembira dengan susah temannya, ini pertanda tidak baik. Suka, senang, orang dapat musibah, temannya dapat musibah, dia dapat, temannya dapat celaka, syukur gitu. Nah kan? Ini gak benar ya. Atau ketika temannya dengan suasana gembira, dia dengan suasana senang, dia fitnah. Ini pertanda manusia nggak baik. Para jemaah yang saya menyampaikan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang saya jadikan rujukan ini, beliau mengatakan annal mu'min yasurruhu ma yasurru akhahul mu'min. Seorang mukmin itu gembira apa yang menggembirakan saudaranya yang beriman, senang apa yang menyenangkan saudaranya beriman. Wa yuridu li akhihi mu'min ma yuridu li nafsihi minal khair. Dia inginkan terhadap saudaranya yang mukmin itu apa yang dia inginkan terhadap dirinya dari berbagai kebaikan. Hada kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadar minal ghish wal ghil wal hasad. Semua ini terjadi karena sempurnanya selamatnya hati seseorang dari penipuan, dari kedengkian, dari iri. Fa innal hasad yaqtadi an yakraha al-hasid an yafuqahu ahadun fi khairin aw yusawihi fi. Orang yang dengki, dia itu gak suka kalau ada orang yang melebihi dia atau menyamai dia. Dia yang mau yang tertinggi, yang terbaik. Nah, para jemaah sebenarnya ya seperti itu yang kita katakan, itu gambar gak baik. Jadi para jemaah yang sebenarnya makanya kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi, tidak beriman seseorang kalian sehingga dia mencintai atau menyukai terhadap saudaranya apa yang dia suka itu ada atau terjadi pada dirinya sendiri. Teman kita senang, kita ikut senang. Teman kita bahagia, kita ikut bahagia. Seperti itu, bukan malah ya kita dengki ataupun iri. Sebaliknya juga teman kita susah, dia memang dia dalam keadaan sulit, kita ikut prihatin, kita ikut susah, dan kira-kira apa bisa kita bantunya. Kalau memang bisa bantu ya kita bantu dia. Kalau tidak ya paling tidak kita ingatkan, kita nasihati agar dia itu sabar dengan musibah yang ada. Ibu bapak para jemaah yang saya melihat, inilah hadis Nabi SAW yang dikemukakan kepada kita agar kita dia punya rasa persaudaraan di antara sesama kita, karena memang kita orang yang bersaudara dengan persaudaraan iman. Ibu-ibu, bapak-bapak para jemaah yang saya melihat, inilah beberapa gambaran hadis Nabi SAW